Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang yang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaannya waktu. Manfaat time value of money yaitu untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, investasi dapat menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak, yang dimana investor lebih menyukai suatu produk yang memberikan keuntungan setiap tahun, yang dimulai dari tahun pertama sampai tahun berikutnya. Maka sudah jelas, time value of money sangat penting untuk dipahami oleh kita semua, sangat berguna dan dibutuhkan untuk kita menilai seberapa besar nilai uang masa kini dan masa yang akan datang. Keterbatasan time value of money. Keterbatasannya yaitu akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi. Karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan datang juga tinggi. Time value of money tidak memperhitungkan tingkat inflasi. Nilai waktu dari uang dalam investasi. Investasi merupakan pengeluaran modal untuk pembelian aset fisik seperti pabrik, mesin, peralatan, dan persediaan, yaitu investasi fisik atau real. Dalam analisis ekonomi, istilah investasi khususnya dihubungkan dengan investasi fisik. Kebijaksanaan investasi akan terkait masa yang akan datang, tetapi dalam penilaiannya menguntungkan tidaknya akan dilaksanakan pada saat sekarang. Dengan demikian, terutama penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi yang akan diterima pada waktu yang akan datang. Penerimaan pada waktu yang akan datang pada dasarnya adalah net cash flow dari pelaksanaan investasi yang akan terdiri dari yang pertama, biaya proyek atau investasi awal atau initial outlays. Biaya ini meliputi biaya untuk memperoleh investasi tersebut dan biaya-biaya investasinya serta modal kerja untuk membiayai operasi awal dari proyek investasi yang bersangkutan. Yang kedua, cash flow dan cash outflow selama proyek investasi berjalan. Yang ketiga, nilai residu dari proyek investasi yang bersangkutan. Yang terakhir, cash inflow dan cash outflow lain-lain di luar proses pelaksanaannya proyek investasi tersebut. Nilai waktu uang. Yang pertama ada future value atau nilai majemuk. Nilai majemuk adalah nilai di masa mendatang dari uang yang ada sekarang atau penjumlahan dari uang pada permulaan periode atau jumlah modal pokok dengan jumlah bunga yang diperoleh selama periode tersebut. Future value dapat dihitung dengan konsep bunga majemuk atau bunga berbunga. Dengan asumsi bunga atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi tidak diambil atau dikonsumsi, tetapi diinvestasikan kembali. Dengan rumus di mana FVN sama dengan future value periode ke N. PP sama dengan present value, K sama dengan suku bunga, N sama dengan periode. Yang kedua, present value atau nilai sekarang. Present value adalah nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Proses mencari present value disebut sebagai proses melakukan diskonto atau discounting. Discounting adalah proses menghitung nilai sekarang dari jumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Dengan rumus, K sering disebut sebagai tingkat diskonto. Yang ketiga, anuitas atau annuity adalah deretan penerimaan atau pembayaran sejumlah uang yang tetap selama satu periode waktu tertentu. Jika penerimaan atau pembayaran terjadi pada akhir setiap periode, maka disebut anuitas ordinary. Jika penerimaan atau pembayaran terjadi pada awal periode, maka disebut anuitas due. Yang keempat, perpetuity. Perpetuity adalah anuitas yang berlangsung sampai periode waktu tak terhingga. Cirinya bersifat tak terhingga dan jumlahnya tetap. Dengan rumus di mana PMT sama dengan pembayaran, K sama dengan suku bunga atau tingkat diskontrol. Catatan, PMT dan K harus sama periode waktunya. Jika PMT setiap tahunan, maka K juga suku bunga per tahun. Yang kelima, periode compounding atau discounting tidak tahunan.
dapat harian, mingguan, bulanan, atau tengah tahunan. Semakin singkat periode compounding, semakin menguntungkan penabung atau investor, karena bunga segera diterima dan dapat diinvestasikan kembali. Dengan rumus di mana K0 sama dengan suku bunga nominal per tahun, M sama dengan berapa kali bunga dibayar dalam 1 tahun, N sama dengan periode dalam tahun. Untuk present value, PV sama dengan FVN dibagi 1 ditambah K0 per M pangkat M kali N. Effective annual rate adalah suku bunga yang menghasilkan nilai yang sama dengan penggandaan compounding secara tahunan atau suku bunga tahunan yang benar-benar dinikmati oleh investor. Dengan rumus EAR sama dengan 1 ditambah K0 per M pangkat M min 1. Yang keenam, hutang yang teramortisasi adalah hutang dibayar kembali dalam jumlah yang sama secara periodik dari waktu ke waktu, dan bunga dihitung dari saldo hutangnya, hutang yang masih tersisa. Dengan rumus PVA sama dengan PMT kali PVIFA KN, maka PMT sama dengan PVA dibagi PVIFA KN. Perhitungan konsep time value of money, present value atau nilai sekarang. Pemahaman konsep nilai sekarang atau present value penting dalam memanage keuangan. Manajer keuangan seringkali dihadapi pada persoalan pengambilan keputusan yang tidak terlepas dari konsep ini. Dalam penilaian investasi misalnya, manajer keuangan diharuskan mengukur nilai sekarang aliran kas yang diharapkan akan dihasilkan dalam investasi tersebut. Sama halnya dengan konsep nilai kemudian atau future value. Dalam konsep nilai sekarang ini pun ada 2 alternatif aliran kas. Aliran kas yang terjadi 1 tahun sekali dan aliran kas yang berkali-kali dengan jumlah yang sama setiap tahun atau anuitas. Sebagai contoh, orang tua saudara menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp700.000 1 tahun akan datang. Sementara itu, tingkat suku bunga bank yang berlaku pada nilai ini adalah 8% per tahun. Timbul pertanyaan, berapakah orang tua saudara harus menyimpan uangnya di bank agar 1 tahun ke depan menjadi Rp700.000? Dengan kata lain, berapa nilai sekarang uang Rp700.000 1 tahun yang akan datang kalau tingkat bunga yang berlaku 8% per tahun? Rp700.000 sama dengan XO dalam kurung 1 ditambah 0,08. XO sama dengan Rp700.000 per 1 ditambah 0,08 sama dengan Rp648.150. Dengan demikian, nilai sekarang penerimaan kas Rp700.000 1 tahun yang akan datang dengan bunga 8% per tahun adalah Rp648.150. Dapat juga dikatakan bahwa Rp648.150 kas yang berlaku 8% per tahun. Misalnya, penerimaan tersebut akan terjadi dalam 2 tahun kemudian. Berapakah nilai sekarang dari penerimaan Rp700.000 tersebut bila bunga yang berlaku tetap 8% per tahun? NS sama dengan Rp700.000 per 1 ditambah 0,08 sama dengan Rp600.140. Karena XO tidak lain adalah nilai sekarang, sejumlah penerimaan di masa datang XN dengan tingkat bunga R per tahun, maka secara umum dapat diformulasikan menjadi NS sama dengan XN per 1 ditambah R. Future value atau yang disebut dengan nilai kemudian. Apa sih nilai kemudian itu? Nah, saya misalkan saudara saat ini berumur 25 tahun dan mulai menabung setiap tahun Rp200.000 dengan bunga 15% per tahun. Pada saat berumur 65 tahun atau 40 tahun kemudian, berapakah nilai simpanan kalau tidak pernah mengambil sekalipun? Jawabannya, maka jumlah simpanan berjumlah Rp35 juta. Mengapa bisa menjadi demikian besar? Itu dikarenakan nilai waktu uang memungkinkan simpanan tersebut menghasilkan bunga. Dan bunga tersebut akan menambahkan
pokok simpanan yang setiap tahun menjadi semakin besar, sehingga simpanan tersebut menjadi berlipat ganda. Nilai kemudian atau future value diperoleh dengan mengalihkan tingkat bunga dengan pokok pinjaman atau periode tertentu. Tingkat bunga dapat dihitung setiap bulan kuartalan, 6 bulan, atau 1 tahun sekali. Bahkan dalam dunia perbankan di negara kita, dikenal dengan simpanan bunga harian, meskipun tingkat bunga ditentukan setiap tahunnya. Sebagai contoh, kalau Anda menyimpan uang Anda di bank sebesar 1 juta rupiah selama 1 tahun dan memperoleh bunga 15% per tahun, maka pada akhir tahun Anda akan menerima sebagai berikut. U1 sama dengan 1 juta rupiah dikalikan dalam kurung 1 ditambah 0,15 sama dengan hasilnya adalah 1.150.000 rupiah. Demikian seterusnya. Hal ini terjadi karena bunga digabungkan lagi atau yang sering kita dengar dengan compound interest. Secara umum, kita bisa menuliskan bahwa CO adalah nilai simpanan pada awal periode. Maka nilai terminal pada tahun ke-N adalah UN sama dengan CO dikali 1 plus R. Dalam hal ini, R adalah tingkat bunga yang dipergunakan. Bunga yang diberikan kepada penabung mungkin dibayarkan tidak hanya sekali dalam setahun, tetapi juga bisa 2 kali, 3 kali, atau M kali. Kalau bunga dibayarkan 2 kali dalam setahun, maka pada akhir tahun ke-1, nilai terminalnya adalah U1 sama dengan 1 juta dikali 1 plus 0,15 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1.155.625 rupiah. Sedangkan kalau kita dibayar 3 kali, maka pada akhir tahun ke-1, terminalnya adalah U1 sama dengan 1 juta dikali 1 plus 0,15 bagi 3. Maka hasilnya adalah 1.157.625 rupiah. Kita lihat bahwa semakin sering bunga dibayarkan, maka semakin besar pula terminal yang diterima pada akhir periode yang sama. Secara umum, apabila bunga dibayarkan dalam M kali dalam 1 tahun, dan kita menyimpan uang selama N tahun, maka nilai terminal pada tahun ke tahun N adalah UN sama dengan CO dikali 1 plus R per M. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Maka pada akhir tahun Anda akan menerima sebagai berikut. U1 sama dengan 1 juta rupiah dikalikan dalam kurung 1 ditambah 0,15 sama dengan hasilnya adalah 1.150.000 rupiah. Demikian seterusnya. Hal ini terjadi karena bunga digabungkan lagi atau yang sering kita dengar dengan compound interest. Secara umum, kita bisa menuliskan bahwa CO adalah nilai simpanan pada awal periode. Maka nilai terminal pada tahun ke-N adalah UN sama dengan CO dikali 1 plus R. Dalam hal ini, R adalah tingkat bunga yang dipergunakan. Bunga yang diberikan kepada penabung mungkin dibayarkan tidak hanya sekali dalam setahun, tetapi juga bisa 2 kali, 3 kali, atau M kali. Kalau bunga dibayarkan 2 kali dalam setahun, maka pada akhir tahun ke-1, nilai terminalnya adalah U1 sama dengan 1 juta dikali 1 plus 0,15 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1.155.625 rupiah. Sedangkan kalau kita dibayar 3 kali, maka pada akhir tahun ke-1, terminalnya adalah U1 sama dengan 1 juta dikali 1 plus 0,15 bagi 3. Maka hasilnya adalah 1.155.625 rupiah. Sedangkan kalau kita dibayar 3 kali, maka pada akhir tahun ke-1, terminalnya adalah U1 sama dengan 1 juta dikali 1 plus 0,15 bagi 3. Maka hasilnya adalah 1.157.625 rupiah. Kita lihat bahwa semakin sering bunga dibayarkan, maka semakin besar pula terminal yang diterima pada akhir periode yang sama. Secara umum, apabila bunga dibayarkan dalam M kali dalam 1 tahun, dan kita menyimpan uang selama N tahun, maka nilai terminal pada tahun ke tahun N adalah UN sama dengan CO dikali 1 plus R per M.